Sudah direkam, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat, bisa berkumpul hari ini untuk kuliah, mata kuliah leadership. Alhamdulillah sudah sampai di kelompok kami, kelompok ke-7. Nah, kelompok kami ini membahas mengenai bagian dari buku bab 4C dan D. Jadi kalau di bab C itu membahas mengenai LMX, yaitu Leader Member Exchange. Kalau untuk bagian D-nya itu tentang Servant Leadership atau bahasa Indonesianya kepemimpinan melayani. Next. Nah, outline dari kami ada 4. Yang pertama kita akan bahas mengenai Leader Member Exchange, konsep sebenarnya itu seperti apa. Leader Member Exchange itu pertukaran antara pemimpin dan anggotanya. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai pemimpin yang melayani seperti apa dan kemudian karakteristiknya itu seperti apa sih. Yang terakhir adalah jurnal yang terkait dengan servant leadership. Next. LMX ini Leader Member Exchange atau pertukaran pemimpin dan anggota. Konsep ini diperkenalkan pertama di tahun 1975 oleh 3 orang. Nah, sebenarnya arti dari LMX ini atau pertukaran pemimpin dan anggota itu menjelaskan bahwa sebenarnya pemimpin itu dia bisa mengembangkan hubungan satu persatu yang unik dengan masing-masing anggotanya. Jadi misalnya Bapak Nas sebagai pemimpin contohnya itu bisa memiliki hubungan yang berbeda-beda dengan anggotanya si Budi, dengan anggota si Ani, atau dengan anggotanya si Surya. Itu beda-beda hubungannya karena kan tentu pasti semua memiliki karakter yang berbeda. Kalau dari dalam negeri ada Bapak Setiaji di tahun 2007, dia mengartikan Leader Member Exchange ini adalah kualitas hubungan pertukaran interpersonal leader dan anggotanya. Hubungan LMX ini dilihat dari adanya tinggi jika ada persahabatan, kesetiaan, rasa profesionalisme, adanya kontribusi. Sedangkan kalau hubungan itu rendah, kalau ditandai dengan sebaliknya. Jadi hal-hal yang bertolak belakang dengan itu menandakan hubungannya itu rendah. Next. Nah, jadi ada 4 dimensi menurut Lydon dan Maslin dari pertukaran antara pemimpin dan anggota ini. Jadi dimensinya ada afeksi, ada loyalitas, ada kontribusi, dan penghargaan profesi. Next. Penghormatan profesional. Kalau indikatornya untuk menilai sejauh mana tingkat hubungannya, misalnya tingkatnya tinggi atau rendah, itu dilihat dari rasa hormatnya, respect, kepercayaannya antara pemimpin dengan anggota, dan kewajiban yang dilaksanakan atau yang diberikan antara pemimpin dengan anggota, obligations. Next. Kemudian faktor yang mempengaruhi hubungan LMX ini adalah 1, pelanggaran kontrak, 2, rendahnya kemampuan dan kemauan, 3, kesamaan kognitif, 4, komunikasi organisasi, 5, pertukaran sosial, dan 6, tugas karakteristik. Next. Kita akan membahas mengenai kepemimpinan melayani, yaitu servant leadership. Next. Nah, konsep ini dicetus oleh Robert K. Greenleaf di tahun 1970 dengan bukunya yang berjudul The Servant as Leader, The Power of Servant Leadership, and a Life of Servant Leadership. Jadi bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan yang memiliki sifat melayani. Jadi, oke, next. Salah satu pelopor. Jadi ini memang konsep pemimpin melayani itu menjadi pelopor revolusi dalam pemikiran kepemimpinan karena dia dianggap baru. Nah, servant leadership atau pemimpin melayani
ini adalah kepemimpinan yang muncul secara alami karena menempatkan kepentingan orang lain sebagai prioritas tertinggi dan sangat mengerti bahwa menjadi pemimpin sama dengan atau adalah menjadi pelayan terlebih dahulu. Gaya kepemimpinan ini muncul dari perasaan ingin melayani kebutuhan dan kepentingan orang lain, serta tidak semata-mata berorientasi pada hasil atau produk, tapi dia berorientasinya pada perilaku dari anggotanya. Kemudian kepemimpinan ini dianggap sebagai kesempatan untuk mengembangkan anggota atau orang lain, sehingga dia menjadi full potensinya, penuh potensinya. Next. Ada 10 karakteristik servant leadership. Jadi ini karakteristik yang bisa kita lihat dari seorang pemimpin. Apakah dia memang seorang yang pemimpin yang melayani, yaitu pertama mendengarkan, kemudian dia empati, dia memulihkan hubungan yang retak, alias menyambung kembali tali silaturahim, tidak ada baku bombe ya. Kemudian kepedulian, kepercayaan, pengertian, melihat ke depan, memegang suatu kebenaran bagi yang lain, komitmen terhadap pertumbuhan setiap orang, dan membangun komunitas. Nah, jurnal yang kami bawa di sini ada dari Leadership Quarterly tahun 2019, judulnya Servant Leadership, A Systematic Review and Call for Future Research. Jadi ada 4 penulis dalam jurnal ini yang dimana mereka memberikan tinjauan integral dan komprehensif dari 285 artikel tentang kepemimpinan selama kepemimpinan leadership ini ya, servant leadership ini selama rentang waktu 20 tahun. Jadi dia kayak review literature gitu, karena dia mereview beberapa artikel. Nah, dari situ mereka menemukan bahwa memang masih sedikit penelitian mengenai servant leadership ini, jadi diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kepemimpinan melayani ini. Nah, terima kasih. Itulah dari kami kelompok 7. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti di sesi tanya jawab. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Sebentar. Panel aja. Panel. Kelompok 8. Mantap kelompok 7. Kelompok 8 lagi. Bu Asnida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya dan Pak Heri Wianto, itu dinamika organisasi. Next, Pak. Nggak bisa di sini. Yang akan kita bahas pada materi hari ini itu 1, kekuatan untuk perubahan, 2, mengelola perubahan terencana. Suaranya Bu dikasih agak besar. Organisasi, maka tidak. Halo, tes. Lanjut Bu. Mantap. Dalam membahas dinamika organisasi, maka tidak akan terlepas dari pertanyaan tentang bagaimana cara mengelola perubahan dan stres dalam organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kita perlu mendeskripsikan kekuatan-kekuatan lingkungan yang mengharuskan para manajer untuk mengimplementasikan program perubahan secara menyeluruh. Tentunya di dalam sebuah organisasi akan terjadi suatu dinamika di mana menuntut perhatian pengurus dan anggotanya. Dinamika organisasi harus dikelola secara cerdas dan konstruktif. Karena dalam kenyataannya konflik tidak selamanya bersifat destruktif, akan tetapi akan mampu meningkatkan produktivitas suatu organisasi apabila dapat diatasi dan dikelola dengan baik.
bagiannya itu kekuatan perubahan, yaitu saat ini semakin banyak organisasi yang menghadapi suatu lingkungan yang dinamis dan berubah. Kemudian organisasi itu berusaha untuk melakukan penyesuaian diri. Next slide. Menurut Robbins tahun 2003, ada 6 kekuatan yang mendorong perubahan. Di antaranya 1, sifat angkatan kerja yang berubah, 2, bidang teknologi, 3, kejutan ekonomi, 4, kompetisi berubah, 5, kecenderungan sosial, dan 6, politik dunia. Next, Pak. Kita ambil contoh dari 6 kekuatan yang mendorong perubahan. Di antaranya sifat angkatan kerja itu seperti misalnya lebih banyak keanekaragaman budaya, peningkatan dalam profesional. Di bidang teknologi, lebih banyak komputer dan otomatisasi atau program rekayasa ulang. Kejutan ekonomi seperti fluktuasi tingkat suku bunga, perubahan harga minyak. Dari segi politik dunia, bisa diambil contoh diantaranya bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur sebagai akibat dari runtuhnya tembok Berlin. Dari segi kecenderungan sosial, contohnya itu biasanya perubahan sikap pasangan dalam keluarga atau pernikahan yang tertunda di kalangan orang muda. Dari bagian kompetisi, contohnya misalnya kompetisi global atau pertumbuhan e-commerce. Lanjut. Perubahan terencana. Perubahan terencana itu ada berbagai cara bentuk perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi. Tapi pada kenyataannya perubahan tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi perubahan dilakukan sebagai suatu upaya yang disengaja dan berorientasi pada tujuan yang terencana. Menurut Robbins tahun 2003 ada 2 tujuan perubahan terencana. 1, perbaikan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungan. 2, perubahan perilaku sumber daya manusianya. Terima kasih. Di kelompok berikutnya 9. Ya, Bu Eka, silakan. Bu Dian, silakan mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membahas bab 5, dinamika organisasi. Lanjut, Pak. Adapun pembahasan yang akan dibahas, yang pertama, gambaran umum agen perubahan dan peran agen perubahan dalam suatu organisasi. Yang kedua, peranan agen perubahan. Yang ketiga, jenis-jenis agen perubahan. Yang keempat, pendekatan dalam melakukan perubahan. Yang kelima, contoh agen perubahan. Agen perubahan atau agent of change. Bisa pelan-pelan bacanya? Ya, Pak. Agen perubahan merupakan individu yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuatu dengan arah yang organisasi kehendaki. Ada pula mengatakan bahwa agen perubahan adalah orang yang menghubungkan antara sumber perubahan, baik itu inovasi maupun kebijakan organisasi dengan target perubahan. Untuk itu, ada sejumlah peran agen of change yang harus dilaksanakan sebagai change leader. Peran agen perubahan dalam suatu organisasi. Yang pertama, mengembangkan kebutuhan akan perubahan pada klien. Yang kedua, media penukar informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Yang keempat, membangun menumbuhkan niat perubahan. Yang kelima, menerjemahkan niat klien ke dalam tindakan. Yang keenam, menstabilkan adopsi dan mencegah discontinue. Yang ketujuh, mencapai sebuah hubungan yang berulang-ulang. Dalam hal utama, peranan agen perubahan juga sebagai katalisator,
pemberi solusi, mediator, penghubung, dan juga role model. Jenis-jenis agen perubahan. Yang pertama, agen perubahan internal. Agen perubahan internal adalah staf ahli dari dalam organisasi sendiri yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi. Yang kedua, agen perubahan eksternal adalah individu dari luar organisasi yang diminta atau ditugaskan untuk memberikan usahan tentang perubahan. Yang ketiga, agen perubahan eksternal internal adalah upaya memadukan orang-orang dari dalam dan dari luar organisasi dengan mengambil manfaat atau kelebihan dan mengurangi kelemahan dari agen perubahan internal dan eksternal. Jenis agen dalam organisasi bisa berupa manajer, karyawan, konsultan, di mana ia mampu menanamkan karakteristik dalam dirinya dan menjadi panutan dan teladan bagi kelompok atau organisasi. Pendekatan dalam melakukan perubahan. Pendekatan struktur organisasi menyangkut modifikasi pengaturan sistem internal seperti acuan kerja, ukuran dan komposisi kelompok kerja, sistem komunikasi, hubungan tanggung jawab atau wewenang. Pendekatan struktural dibagi menjadi 3 kelompok, yang terdiri dari yang pertama, aplikasi prinsip-prinsip perancangan organisasi klasik. Para teoritis klasik berusaha untuk memperbaiki prestasi organisasi melalui perumusan secara jelas dan hati-hati tanggung jawab jabatan para anggota organisasi. B. Desentralisasi dapat berdiri sendiri dan memuaskan perhatian pada kegiatan yang berorientasi tinggi. C. Aliran kerja. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa aliran kerja dan pengelompokan keahlian yang tepat akan berakibat kenaikan produktivitas secara langsung dan cenderung memperbaiki semangat kepuasan kerja. Yang kedua, pendekatan teknologi. Untuk memperbaiki prestasi organisasi, F.W. Taylor dan pengikutnya mencoba menganalisis dan memperbaiki interaksi-interaksi pada karyawan dan mesin-mesin untuk meningkatkan efisiensi sehubung dengan perubahan teknologi. Ada kalanya perubahan yang dilakukan ternyata sering tidak cocok dengan struktur organisasi. Yang ketiga, pendekatan orang. Bermaksud untuk merubah secara langsung perilaku karyawan melalui pemutusan pada keterampilan sikap, persepsi, dan pengharapan mereka sehingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Keterampilan dan sikap baru ini juga dapat mendorong para karyawan untuk memprakarsai perubahan dalam pekerjaannya. Lanjut, Pak. Etika agen perubahan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap profesionalisme dalam pengembangan dan kompetensi. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap klien dan pihak-pihak lain. Yang keempat, tanggung jawab terhadap profesi. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Nah, adapun kami mengambil contoh agen perubahan pada era globalisasi. Yang pertama, mahasiswa menjadi agen perubahan pada masa reformasi yang merubah rezim yang telah menguasai secara otoriter pada masa kepemimpinan Soeharto, sehingga dengan terjadinya masa reformasi birokrasi pada masa Orde Baru bertransformasi di mana birokrasi dapat dimaknai sebagai pembenahan struktural maupun kultural. Pembenahan struktural mencakup pembenahan atau reformasi mekanisme, prosedur, dan regulasi. Sementara pembenahan kultur mencakup perubahan nilai-nilai budaya, etos kerja, perilaku, dan etika birokrasi. Demikian